Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kisah ini terjadi pada tahun 2010 di pinggiran Kali Citarum, di ujung kota Karawang. Malam itu malam Jumat Kliwon, kami berlima sedang berada di tenda darurat di atas tanggul Kali Citarum yang sedang meluap karena musim hujan di akhir tahun yang sudah menjadi agenda rutin. Untuk membunuh sepi, kami sepakat main jelangkung menggunakan koin uang kuno yang tengahnya berlubang. Kopi pahit, kopi manis, 5 buah jajanan pasar, dan dupa harumnya memenuhi tenda darurat itu. Lilin tiba-tiba mati mendadak. Angin dingin terasa menembus tulang. Suara burung hantu terdengar serak dan perat. Mantra pemanggil terus dibaca japluk, perlahan dan tegas. Tiba-tiba uang koin bergerak sendiri, cepat dan tanpa kontrol, sesuai yang kita tanyakan. Tubuh japluk bergetar hebat. Koin uang itu bergerak sendiri. Aura mistis mulai terasa. Angin dingin tiba-tiba terasa merinding di kulit. Bersamaan dengan datangnya angin, lilin 2 mati dari 3 lilin yang kami nyalakan. Uang koin yang di atasnya, telunjuknya japluk, tiba-tiba bergeser perlahan, tak beraturan. Reping spontan bertanya, "Siapa namamu?" Uang koin yang ditekan telunjuk japluk mulai bergeser ke arah huruf abjad satu persatu, membentuk sebuah nama. Awalnya huruf N, lalu membentuk nama Noni. Kami saling pandang. Cekik pun bertanya, "Kamu laki-laki apa perempuan?" Uang koin bolong itu kembali bergeser, bergerak, tak bisa ditahan, dikendalikan japluk. Perempuan. Uang koin itu membentuk, menjelaskan Noni jenis kelamin perempuan. "Sekarang kamu berada di mana?" Uang itu bergeser kembali, menjelaskan kalau dia kini berada, berdiri, di samping yang berbaju merah. Kami berlima saling pandang. Yang pakai kaos merah adalah Reping. Wajah Reping pucat, tubuhnya gemetar. Kami nahan nafas dan kaget atas jawaban arwah tersebut. "Noni, kamu mati kenapa?" Mendengar pertanyaan seperti itu, kami serasa menahan nafas, menanti jawaban. Tiba-tiba yang itu bergeser kembali, cepat menelusuri setiap abjad huruf, membentuk sepenggal kalimat yang membuat kami tersentak antara kaget dan takut. Keringat dingin mulai membasahi dahi kami berlima. Ketika koin uang bolong kuno itu selesai bergerak membentuk kalimat, "Aku mati dibunuh, sebelumnya diperkosa secara bergilir. Tolong, aku dingin, balaskan dendamku pada mereka." Bunyi pesan tersebut, kami kaget dan saling pandang. Perasaanku mulai tidak enak. Bulu kuduk kami mulai meremang. Dan benar saja, sekelebat bayangan melintas di depan tenda kami. Burung hantu bernyanyi. Suara sumbang dan beratnya semakin membuat suasana horor. Tiba-tiba koin uang kuno itu, yang tadi ditekan 2 jari telunjuk japluk, bergerak sendiri, yang membuat kami kaget. Uang koin itu lompat ke arah Reping. Terdengar suara tangisan seorang wanita yang terdengar kadang dekat, kadang jauh. Karena kaget, Reping terjatuh. Kami tertawa spontan, menyangka itu lelucon dari Reping. Namun keanehan dimulai dan membuat suasana mencekam.
dan horor. Reping bangun dari jatuhnya, wajahnya menunduk. Posisi duduknya seperti seorang wanita, sambil memainkan rambutnya. Di sini Reping rambutnya gondrong, lurus sepundak. Reping menangis, suaranya serak dan berat, terdengar seperti suara seorang wanita. Rupanya teman kami itu mulai kerasukan arwah gentayangan. Tiba-tiba tangisan yang terdengar sedih dan menyayat hati tersebut terhenti. Kalian harus membantuku balas dendam. Kalau tidak, temanmu ini aku bawa, ucap makhluk yang merasuki tubuh Reping. Wajah kami berempat mendadak pucat mendengar ancaman tersebut. Aku memberanikan diri mengobrol dengan sosok Noni yang kini merasuki tubuh Reping, teman kami. Siapa kamu sebenarnya? Dari mana asal dan apa penyebab kematianmu? Aku, Nonianti, umurku 25 tahun. Tahun 1995, aku dibunuh dan diperkosa setelah dijebak mantan pacarku. Aku dibunuh yang sebelumnya diperkosa secara bergiliran oleh teman-temannya di sebuah rumah kosong. Reping yang tak sadar kerasukan menangis terisak. Terdiam sejenak, lalu melanjutkan ceritanya. Kami saling pandang. Malam semakin larut. Nafas kami seakan tertahan. Pandangan Reping menatap kami liar satu persatu. Malam itu, malam minggu, sebuah mobil sedan berhenti di depan rumah orang tuaku. Seorang laki-laki gagah turun dari mobil tersebut. Aku dan kedua orang tuaku malam itu sedang ngopi dan ngobrol-ngobrol. Aku tak menyangka kalau pria yang datang itu adalah Dasa, mantanku waktu SMA. Dasa memberi salam dan salaman dengan kedua orang tuaku. Aku sedikit merasa canggung saat Dasa mengajakku salaman. Kuakui, kini Dasa jauh berubah dari sosok Dasa yang dulu ku kenal dan sempat jadi pacarku. Selesai SMA, aku lanjut ke sekolah SPK atau keperawatan. Sedangkan Dasa tak melanjutkan sekolah. Dia merantau ke kota. Sebenarnya selepas SMA, Dasa dan orang tuanya datang ke rumah hendak melamarku untuk jadi istrinya. Namun orang tuaku menolak mentah-mentah dengan alasan aku mau dikuliahkan. Padahal ada alasan yang mendasar. Orang tuaku tak setuju kalau permantukan anak seorang petani biasa. Gak selevel dengan keluargaku yang masih darah biru, dan orang tuaku juga orang terpandang di desaku sebagai juragan hasil tani. Malam itu, Dasa dan orang tuanya pamit dengan raut wajah penuh kekecewaan dan rasa terhina. Ucapan ayahku sungguh tak enak didengar. Aku sebagai anak gadisnya hanya bisa pasrah dan menangis saja. Keesokan harinya aku dapat kabar dari Ami, sahabatku, yang rumahnya bertetangga dengan Dasa. Menurut Ami, malam setelah kembali dari rumahku, Dasa dimarahi habis-habisan orang tuanya dan saudaranya karena sudah membuat malu keluarga. Yang membuat mereka sakit hati, ayahku membawa terah darah biru. Aku juga dapat kabar kalau malam itu juga Dasa pergi kabur dari rumah. Temanku itu bertemu Dasa di ujung jalan desa, sedang jalan lunglai membawa tas ransel. Ketika disapa, Dasa hanya menjawab mau merantau ke kota. Katanya, malam itu Dasa hanya tertunduk lesu, tak bergairah. Bernaung gelapnya malam dituntun sinar rembulan purnama. Dasa berlalu pergi, meninggalkan kampung halamannya dengan sejuta lara. 8 tahun sudah waktu berlalu. Selepas lulus kuliah di SPK, aku bekerja di puskesmas.
2 tahun kemudian, aku dijodohkan oleh orang tuaku dengan Haji Muhyiddin, duda juragan beras, mitra dagang ayahku. Pesta pernikahan digelar begitu meriah, 3 hari 3 malam, dengan dimeriahkan berbagai hiburan. Sebenarnya, jujur, sejak kepergian Dasa, pintu hatiku seakan tertutup untuk cinta lain. Awalnya aku menolak perjodohan itu. Namun apa daya, ternyata aku seperti alat Peter untuk melunasi hutang ayahku yang jatuh tempo. Ternyata Haji Muhyiddin itu seorang rentenir kelas kakap. Karena keterpaksaan, biduk rumah tanggaku bagi neraka. Jujur, biarpun bergelimang kemewahan, namun Haji Muhyiddin, bandot tua itu ringan tangan. Jika ada masalah dengan bisnisnya, akulah pelampiasannya. Sering pipiku kena tamparan. Tanpa sebab kesalahan yang kuperbuat. Hingga suatu hari, tragedi berdarah terjadi. Ketika aku baru pulang sehabis menjenguk ibuku yang sakit, aku kaget, pintu rumah terbuka lebar. Dan ketika aku masuk, ruang tamu berantakan. Kursi dan meja tamu terguling semua. Ada banyak bercak darah berceceran di lantai. Perasaanku seketika tak enak. Benar saja, ketika aku buka pintu kamarku, aku melihat tubuh suamiku tertelungkup dengan sebuah golok menancap dalam di punggungnya. Ruangan kamar pun berantakan. Ada uang dan perhiasan berceceran dari pintu brankas yang terbuka lebar, dan isinya raib sebagian. Aku berteriak sekencangnya, sehingga mengundang Pak RT berdatangan dan berhamburan masuk ke dalam rumah. Melihat aku yang terduduk histeris dan jasad suamiku yang tertelungkup di punggungnya tertancap golok, Pak RT segera menelpon pihak kepolisian. Kurang dari 1 jam, petugas datang. Warga sudah banyak berkumpul di halaman rumahku. Orang tuaku dan saudaraku juga datang. Entah tahu dari siapa. Mungkin ada tetangga yang memberi kabar. Aku tak sadarkan diri cukup lama. Dalam waktu 2 kali 24 jam, pihak berwajib berhasil mengungkap pelaku dan motif pembunuhan suamiku. Ternyata orang tetangga kampung yang nekat atas perlakuan anak buah suamiku waktu menagih hutang. Anak buah suamiku menyita rumah kecil dan memukul suami yang punya rumah tersebut karena belum bisa bayar uang pinjaman untuk berobat istrinya yang sedang sakit keras. Karena syok melihat suaminya dipukuli, sang istri meninggal dengan serangan jantung. Sebut saja Kang Teja, suami ibu yang meninggal tersebut. 41 hari setelah kematian istrinya. Pagi itu, setelah ziarah ke makam istrinya, nampak raut wajah kesedihan yang mendalam di wajahnya Kang Teja. Dalam benaknya bercampur padu semua perasaan. Kang Teja merebahkan tubuhnya di balai bambu gubuk di kebun milik orang yang dia tumpangi. Setelah istrinya meninggal, rumah Kang Teja disita dan dirobohkan oleh anak buah suamiku, Haji Muhyiddin. Kang Teja membolak-balikkan badannya. Bayangan wajah istrinya serta tergambar kembali dalam ingatannya. Kelakuan jahat Haji Muhyiddin, rentenir biadab tersebut. Kang Teja bangun dari amben bambu. Di telinganya berbisik lembut nan mesra. Setan, sang provokator. Setan mengajak Kang Teja mengambil jalan pintas untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Kang Teja bangun dari amben bambu, melangkah ke arah tas rangsel yang digantung di tiang gubuk. Kang Teja mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam yang diikat rapi sepanjang 50 cm. Tangan Kang Teja gemetaran membuka kain hitam yang membungkus benda tersebut. Sambil menggenggam golok tersebut, Kang Teja kembali teringat kejadian-kejadian silam. Masa lalunya yang kelam dan kejam. Kang Teja ini adalah mantan rampok dan begal
di kawasan Lodan, Ancol, pada masa kelamnya. Kang Teja adalah rampok yang kejam dan bengis. Dia tak segan membunuh korbannya. Dan golok yang digenggamnya itu adalah golok Ciamos andalannya. Sudah banyak darah yang membasahi golok tersebut. Hingga suatu hari, dia berkenalan dengan istrinya, seorang gadis yang santun dan baik perangainya. Pertemanan mereka terjadi di sekitar pasar ular. Tumbuhlah benih kasih di antara mereka. Setelah menikah, Kang Teja bersumpah meninggalkan dunia hitam dan pindah ikut istrinya tinggal di daerah Rangas Dengklok sebagai buruh tani dan mengubur semua kenangan masa silamnya dan mengganti nama dengan nama Teja. Padahal nama besarnya di dunia hitam cukup disegani. Bang Roy Gorok sebutannya. Waktu berlalu. Walau hidup dalam kekurangan, Kang Teja hidup rukun dan bahagia dengan istrinya di rumah kecil warisan almarhum orang tua istrinya. Hingga musibah itu datang, Kang Teja meminjam uang kepada Haji Muhyiddin untuk berobat istrinya yang terkena penyakit TBC. Hingga jatuh tempo, Kang Teja belum bisa melunasinya. Padahal Kang Teja sudah mencicil dan berjanji melunasinya. Dasar Haji Muhyiddin lintah darah telicik. Bunga pinjaman yang mencekik dan tak ada hati nurani. Haji Muhyiddin tak menerima alasan dan penjelasan Kang Teja. Hingga terjadi tragedi di siang itu. Tagih paksa dan pemukulan. Semua kejadian kecil itu tergambar jelas di ingatan Kang Teja. Sambil mengepalkan tangan, Kang Teja menyelipkan golok tersebut di pinggangnya, lalu bergegas melangkah keluar gubuk sambil memakai jaket televisnya. Tujuannya satu, membalas dendam. Rumah Haji Muhyiddin nampak lenggang. Noni istrinya pergi menjenguk orang tuanya yang sakit. Anak buah Haji Muhyiddin pun sudah berangkat ke lokasi tempat usaha Haji Muhyiddin. Suasana rumah sepi tersebut kesempatan emas bagi Kang Teja untuk menyelinap masuk. Haji Muhyiddin sedang asik di kursi malas sambil menikmati kopi. Tanpa disadari, Kang Teja sudah berdiri di belakangnya. Betapa terkejutnya Haji Muhyiddin ketika di lehernya sebilah golok sudah menempel di lehernya dari belakang. Siapa kau? Keringat dingin membasahi dahi Haji Muhyiddin. Aku, malaikat mautmu, jawab Kang Teja sambil menjambak rambut Haji Muhyiddin. Tubuh Haji Muhyiddin gemetar. Apa maumu? Haji Muhyiddin memelas, minta dikasihani. Dengan kasar sambil menjambak rambut Haji Muhyiddin, Kang Teja menyeretnya ke kamar untuk menunjukkan di mana berangkas tempat menyimpan uang dan perhiasan. Nyali Haji Muhyiddin ciut dan menuruti kemauan Kang Teja. Sesampainya di kamar, Haji Muhyiddin enggan membuka kunci berangkas, sehingga membuat perang Kang Teja. Golok diayunkan merobek punggung Haji Muhyiddin. Ia menjerit kesakitan, tertahan. Darah membanjiri bajunya. Haji Muhyiddin sambil meringis, memelas, minta dikasihani. Terpaksa membuka kunci berangkasnya. Tendangan kaki Kang Teja menghajar perut Haji Muhyiddin. Beliau pun jatuh tersungkur ke tempat tidur. Kang Teja mengambil kepokan uang dan perhiasan ke dalam tas yang ia bawa. Ketika posisi Kang Teja sedang sibuk memasukkan uang dan perhiasan ke dalam tasnya, Haji Muhyiddin berusaha melawan. Tapi Kang Teja, alumni rampok dan begal senior, pengalaman. Goloknya dengan cepat menyambar leher dan berakhir dengan menancap di punggung, tembus hingga ke dada. Haji Muhyiddin pun meregang nyawa, tertelungkup.
Darah segar berceceran membasahi tempat tidur dan lantai rumah. Sungguh tragis akhir hayat rentenir kejam tersebut. Melihat Haji Muhyiddin tewas, Kang Teja melarikan diri dengan motor yang terparkir di halaman rumah tersebut. Hingga detik ini Kang Teja tak pernah ditemukan dan tertangkap polisi. Reping yang kerasukan arwah Noni menangis terseduh-seduh. Kami pun ikut terbawa suasana sedih, kisah yang dialami suami Noni semasa hidupnya. Lalu kenapa kamu mati? Reping yang masih kerasukan menyeka air mata di pipinya, kembali menatap kami satu persatu. Pandangannya tajam ke arah Ceking. Tatapan itu berhasil membuat Ceking merungkut ketakutan dan menunduk menyembunyikan wajah melasnya. Malam itu adalah malam kedua kalinya Dasa bertandang ke rumahku setelah menghilang tanpa kabar selama 8 tahun. Dan statusku sampai saat ini masih janda. Semenjak perjodohan dan kematian tragis suamiku, aku masih trauma. Entah mengapa sebabnya. Sejak kedatangan Dasa, sejak kepergiannya 8 tahun lalu, rasa yang terkubur lama itu tumbuh bersemi kembali. Benih-benih cinta kembali mekar. Aromanya membakar, membuatku seakan mabuk kepayang. Putih asmara terangkai di hariku. Apalagi Dasa yang sekarang bukanlah Dasa yang dulu. Tubuh tegap, wajahnya sangat ganteng, dan gayanya kini berkelas dengan mobil mewahnya. Malam itu Dasa mengajakku keluar rumah malam mingguan, dan orang tuaku pun mengizinkan. Aneh, yang dulunya menolak mentah-mentah. Apa karena kini Dasa kaya raya dengan mobil mewahnya? Karena di kampung kami, mobil sedan adalah barang langka. Entahlah, aku tak tahu. Mungkin juga orang tuaku matri. Reping menghentikan ocehannya. Dia meminta dibuatkan kopi. Capluk sigap segera tanggap, dan cekatan membuat kopi hitam pahit sesuai request arwah Noni yang merasuki jasad Reping. Segelas besar kopi hitam mengepul tersaji di hadapan Reping. Aroma nikmat kopi menggugah selera. Kami melongo ketika Reping meminum kopi tersebut. Langsung habis tandas tanpa merasakan panas. Reping kembali bercerita, melanjutkan kisah Noni yang meminjam raga wadahnya. Malam itu, aku dan Dasa pergi ke sebuah villa di sebuah kota. Aku merasa bahagia bisa kembali merajut asa dan rasa dengan kekasih dan cinta pertamaku. Namun malam itu adalah petaka bagiku. Ternyata Dasa punya rencana jahat terhadapku. Hinaan orang tuaku dulu pas lamaran membekas di hatinya, menjadikan dendam abadi. Acara bermalam di villa tersebut adalah akhir hayatku. Di villa itu bukan hanya kami, ternyata ada 6 teman Dasa lainnya yang bersembunyi di villa lainnya. Malam itu hanya bisa pasrah, bergelut dengan kenikmatan, berpeluh mendesah, dengan rasa berpelukan erat dengan dosa. Pas pukul 1 dini hari, pintu kamar terbuka lebar. 6 orang pria merangsek masuk. Aku yang setengah bugil kaget, segera menarik selimut menutupi bagian bawah tubuhku yang tak memakai apapun. Mereka tertawa terbahak meminta jatah. Pantas saja ketika mereka masuk, Dasa hanya diam, tak kaget. Rupanya semua itu rencana busuknya untuk membalaskan dendam, rasa sakit hatiku. Seperti hewan kelaparan, ke-6 laki-laki itu menyeret dan memperkosaku dengan buas dan tanpa berperi kemanusiaan. Disaksikan Dasa, laki-laki bajingan itu hanya duduk menonton sambil tertawa. Dia tak peduli teriakanku. Tubuhku terasa ngilu, kemaluan serasa hancur.
ucap arwah Noni yang merasuki tubuh Rebing. Mata Rebing melihat kami dalam-dalam. Kami menunduk malu sebagai lelaki mendengar kebiadaban Dasa dan kawan-kawannya. Sejenak Rebing terdiam, tatapannya kosong jauh keluar tenda. Hujan semakin deras, terkadang kilat menyambar, menambah kesan semakin mistis. Tapi aku berterima kasih pada kalian telah memanggilku. Aku tersiksa. 5 tahun sudah melayang-layang tiada arah. Dingin, sakit, sedih. Kini saatnya aku membalas dendam, ucap Rebing sambil tertawa lepas. Kami semakin merinding mendengar ucapan ancaman arwah penasaran yang merasuki tubuh Rebing. Aku merenung mengingat kejadian 10-15 tahun yang lalu. Waktu aku masih SD, waktu itu aku sedang mancing di Sungai Citarum. Aku melihat pamanku mendorong jasad wanita memakai kaos merah, berambut panjang setengah bugil, dengan menggunakan bambu. Mayat wanita tersebut tersangkut di rimbunya akar kasok. Mungkinkah yang merasuki jasad Rebing adalah sosok mayat yang kuliah dulu? Entahlah. Sungai Citarum terkadang sering menjadi tempat pembuangan mayat. Aku mulai menyadari keadaan sudah semakin tak kondusif. Aku berbisik kepada Abi dan Ceking untuk menyudahi permainan jelangkung tersebut. Mereka setuju. Aku segera membaca ayat-ayat Al-Quran pada segenggam garam, lalu dengan cepat menaburkannya ke atas kepala Rebing. Tubuh Rebing pun ambruk pingsan. Kami bernafas lega. Kami berpikir semuanya sudah selesai. Namun tak berapa lama, tiba-tiba tubuh Rebing bangun kembali. Wajahnya terlihat marah, matanya tajam menatapku. Jari telunjuknya menunjuk ke arahku. Jangan ikut campur urusanku. Kalau tidak mau temanmu ini ku ambil, akan ku bawa temanmu ini. Ucapnya membentak dengan sangat emosi. Ceking, Abe, Capluk, aku saling pandang. Bulu kuduk semakin meremang mendengar ancaman arwah yang merasuki Rebing. Kalian tak usah takut. Aku hanya meminjam ragat teman kalian sementara, ucap Rebing sambil bangkit dan duduk kembali. Angin malam semakin dingin. Hujan belum juga reda. Arus Sungai Citarum yang sedang meluap seakan terdengar seperti denting musik horor. Kami semakin gelisah karena Rebing belum sadarkan diri. Jasadnya masih dikuasai arwah penasaran Noni. Kami membujuk arwah itu untuk segera pergi karena kami merasa kasihan dengan keadaan tubuh Rebing. Wajahnya terlihat pucat, mungkin karena terlalu lelah. Baiklah, aku pergi dulu, ucap Rebing. Setelah berucap, benar saja, tubuh Rebing ambruk. Aneh, Rebing seperti tertidur pulas. Kami berempat berusaha membangunkannya. Cukup lama, namun Rebing tetap pulas tertidur. Keesokan harinya, pukul 12 siang, Rebing baru bangun. Tapi seperti aneh, Rebing tak mengenali kami berempat sama sekali. Yang lebih anehnya, dia pun tak mengenali siapa dirinya. Kami kira semula Rebing hanya bercanda, ternyata benar. Setelah makan dengan mie instan seadanya dari pemberian dapur posko relawan banjir, kami mengajak Rebing pulang ke rumahnya. Dan benar saja, Rebing tak mengenali sama sekali. Kami semakin bingung dan gelisah, takut dimarahi orang tua Rebing. Akhirnya kami berempat membawa Rebing kembali ke tenda darurat. Aneh, Rebing kembali tertidur pulas. Kami nampak gelisah menyadari Rebing dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara teriakan Rebing.
Tidak, awas Kang, jangan lakukan itu Kang. Reping mengigau seperti berbicara pada seseorang. Kembalikan aku pulang, jangan bawa aku ke dalam masalahmu, balas dendam Tenoni. Kami terperanjat, kaget mendengar Reping menyebut nama Noni. Kami berempat saling pandang, kebingungan. Mungkinkah di alam bawah sadar, Reping diajak arwah gentayangan Noni untuk membalaskan dendamnya? Tidak, aku gak mau jadi saksi pembunuhan yang kamu lakukan, Teh. Terisak Reping masih dalam keadaan mata terpejam. Tubuh Reping terguncang hebat. Tiba-tiba mata Reping terbelalak. Kedua tangannya tiba-tiba mencekik lehernya sendiri. Sontak saja kami berempat berlari, berusaha menahan cekikan tangan Reping. Tapi aneh, ketika tangan itu dikibaskan, capluk, ceking, tercungkal, nyungsep, seperti ada kekuatan besar menghantam tubuh kami. Keadaan semakin tak terkendali. Kedua tangan Reping semakin mencekik lehernya sendiri. Mata Reping melotot, lidahnya menjulur keluar. Aku yang dahulu baru belajar ilmu-ilmu mistis dan masih pemula, berusaha membantu. Aku teringat pesan Abah, jika ada yang kerasukan, tekan titik simpul syaraf bagian kiri tubuh. Sambil membaca surat An-Nas, di ayat Minal Jinnati wan Nas, aku hentakan bacaannya sambil kutekan titik sendi di rahangnya. Reping yang kerasukan menjerit keras dan melepaskan cekikannya di lehernya. Ampun, panas! Teriaknya. Tubuh Reping menggelepar kepanasan. Cepatlah, kamu keluar dari jasad temanku, bentakku, sambil terus menekan jari telunjukku di sendi rahang Reping. Baik, aku pergi. Panas! Teriak sosok yang masuk ke jasad Reping. Benar saja, tubuh Reping diam tak bergerak lagi. Hatiku sedikit lega. Ceking yang tadi jatuh nyungsep kini mendekat. Ceking menampar pelan pipi Reping supaya siuman sadar. Ceking melompat kaget. Aku juga terkaget ketika Reping tertawa kembali. Matanya melotot. Dasar jin, tak bisa dipercaya, bentakku sambil memberi isyarat pada Ceking untuk membantuku menekan rahang Reping. Sosok astral yang ada di tubuh Reping kembali menjerit keras. Ampun, panas! Surat Al-Ikhlas ku baca keras, lalu ku tiupkan ke ubun-ubunnya. Reping kembali roboh, ambruk tak sadarkan diri. Aku meminta capluk untuk mengambilkan segelas air putih dan garam krosok. Setelah permintaanku datang, aku segera duduk bersila membaca muhadaroh. Dilanjut zikir dan membacakan surat-surat ruqyah, lalu meniupkan ke air dan garam tersebut. Aku meminta Ceking dan Cepluk untuk membuka dan menekan rahang Reping, biar dia bisa meminumnya. Air dalam gelas seperempat masuk ke mulut Reping. Tiba-tiba Reping bangun dan muntah-muntah. Anehnya, yang dimuntahkan hanyalah lendir kental. Aku meminta Ceking menaburkan garam krosok sedikit ke ubun-ubunnya. Reping menjerit ketika garam krosok menyentuh ubun-ubunnya. Keringat dingin membasahi dahi dan baju Reping. Dan alhamdulillah, kini Reping sudah sadar total. Reping menoleh kanan kiri. Aku masih hidup. Alhamdulillah, aku masih hidup. Teriaknya membuat kami saling pandang, kebingungan. Alhamdulillah, aku masih hidup, ucap Reping sambil tangannya mencengkram kerah kemeja Ceking dan menggoyang-goyangkan tubuh kurus Ceking. Yang dicengkram hanya pasrah, sambil mulutnya dimonyongkan. Kami tertawa menyaksikan tingkah pola sahabat kami. Kami penasaran dengan apa yang sebenarnya dialami Reping di alam bawah sadarnya. Melihat kami berempat memandang tajam ke arahnya. Sebagai sahabat sejak kecil, Reping pun paham arti tatapan kami. Kompak tersebut
meminta sebuah penjelasan. Ketika aku disuruh kalian memegang koin yang bolong itu waktu main jailangkung, tubuhku ditarik paksa seorang wanita cantik berambut panjang, memakai kaos warna merah. Dia mengajakku ikut dengan paksa, dan anehnya aku tak bisa berontak dan mengikuti kehendaknya. Ucap Rebing. Berhenti sejenak, lalu dengan tengilnya minta dibuatkan segelas kopi dan meminta sebatang rokok. Membuat kami yang sedari tadi tegang menunggu ceritanya jadi sedikit kesal. Kami serentak garu-garu kepala, padahal tak gatal. Capluk segera membuatkan kopi dan memberikan sebatang rokok kretek. Tak lupa menyalakan koreknya. Gitu dong sama si bos. Tawa Rebing disambut monyongan bibir Capluk yang kesal sudah dikerjai oleh Rebing. Sambil menyeruput kopi hitam kental dan menghisap rokoknya dalam-dalam, Rebing lanjut bercerita. Sukma keluar dari tubuhku dan wanita itulah yang merasuki jasadku. Aku hanya bisa mematung melihat tubuhku dikendalikan olehnya. Aku juga melihat kalian yang berusaha mengeluarkan sosok itu dari jasadku. Namun aku tak bisa berbuat apa-apa. Ucap Rebing sambil kembali menyeruput kopinya. Lalu aku tak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu aku ada di suatu tempat seperti sebuah desa. Di sana aku dipaksa menyaksikan pembunuhan yang dilakukan wanita itu. Aku sangat ketakutan. Pembunuhan? Ucap kami berempat mendengar penjelasan Rebing. Kami saling pandang. Jadi waktu Rebing tak sadarkan diri dan bercerita atau ngigau, Rebing sedang ada di dimensi lain menyaksikan kejadian mengerikan. Kami bergidik membayangkannya. 7 orang laki-laki mati dibunuh dengan cara mengerikan. Rebing melanjutkan ceritanya sambil menghisap dalam-dalam rokok kretek batang keduanya. Kami semakin penasaran siapa 7 orang laki-laki tersebut. 7 orang laki-laki dibunuh dengan cara mengerikan di depan mataku. Rebing terdiam, kembali menghisap dalam-dalam rokok kretek di tangannya. Pandangannya kosong, menerawang jauh. Kami terdiam, hanya bisa saling pandang dan menghela nafas dalam. Noni menuntut balas atas kelakuan biadab mereka. Dengan cara merekayasa kecelakaan kematian setiap korbannya. Ada yang tertabrak truk hingga hancur badannya. Ada mati tenggelam karena ditarik kakinya dari dalam air oleh Noni. Ada kesetrum sampai kosong. Ada juga yang terjatuh dan tubuhnya menancap di sebuah balok tajam. Yang lebih mengerikan, kematian orang yang bernama Dasa. Ucap Rebing kembali terdiam dan menyeruput kopi di gelas ketiga kalinya. Rebing terdiam cukup lama, menceritakan kejadian tragis yang menimpa laki-laki bernama Dasa. Apa yang dialami Dasa? Tanyaku gak sabaran karena Rebing lama, diam dan membisu. Tiba-tiba Rebing menangis sambil tertawa mengerikan. Dan astaga, kami berempat kaget dan hampir saja melompat lari. Mata Rebing terbalik semuanya, putih, hitamnya tak nampak. Rupanya Rebing kembali kerasukan arwah Noni. Aku menjebaknya ke sebuah hotel dengan menyamar menjadi seorang gadis. Aku merasuki jasad seorang gadis SMA, lalu sengaja memancing si biadab Dasa untuk check-in. Ketika mereka sedang bersenggama, aku potong burungnya dengan pisau cutter. Lalu kuiris-iris semua tubuhnya menjadi sayatan-sayatan. Temanmu itu ikut memegangi kakinya, ucapnya sambil tertawa. Membuat kami merasa ngilu dan bergidik mendengar ceritanya. Sampai ceking mual dan muntah tak tertahan mendengar burung milik Dasa dipotong, lalu diiris-iris kecil-kecil seperti bawang, lalu dimakan gadis SMU yang dipinjam jasadnya oleh arwah penasaran Noni.
Aku puas. Aku berterima kasih pada kalian karena mengundangku dalam permainan celangkung, sehingga aku bisa meminjam jasad temanmu ini dan bisa membalaskan dendam. Kami saling pandang. Kami terkejut mendengar ucapan arwah Noni yang merasuki jasad Rebing. Kami saling pandang, bingung. Baiklah, aku puas dan sekarang aku akan keluar dari tubuh teman kalian. Sejak kejadian itu, Rebing kerasukan 3 hari 3 malam. Perangai Rebing berubah total, yang tadinya ceria dan suka melawak kalau kami sedang kumpul. Kini Rebing jadi pendiam dan banyak melamun. Terkadang suka ngomong sendiri, seperti asik ngobrol dengan seseorang, padahal nggak ada siapa-siapa di sampingnya. Kami kapok main celangkung. Keadaan Rebing semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya kurus dan kalau malam nggak mau tidur. Kerjanya hanya duduk melamun di amben bambu depan rumahnya. Orang tua dan para tetangga memarahi kami berempat karena iseng main celangkung dan menyebabkan Rebing seperti itu. Atas saran para sesepuh, akhirnya kami sepakat menelusuri alamat Noni sesuai alamat yang disebutkan Rebing waktu kesurupan dulu. Sebelum berangkat, Rebing dibawa berobat ke rumah Abah untuk berobat. Sudah Neng, pulanglah ke asalnya. Ini bukan alammu. Carilah cintamu di alammu saja, kata Abah. Kami yang datang ke tempat Abah saling pandang. Orang tua Rebing, Pak RT dan beberapa tetangga pun melongo mendengar ucapan Abah. Makanya kalian jangan iseng main-main goib. Ini akibatnya. Abah berbicara sambil menatap wajah kami satu persatu. Kami menunduk malu, mengakui kesalahan kami. Begini saja, bawa nak Rebing ini ke kampung Neng Noni, ziarahi makamnya. Insya Allah korinya tak akan ganggu lagi. Bawalah telur ini, pecahkan di sana. Abah memberikan sebutir telur ayam kampung kepada orang tua Rebing. Telur tersebut sudah dibacakan beberapa ayat Al-Quran oleh Abah. Karena waktu masih pagi, kami sepakat ke alamat rumah Noni, menyewa mobil pick-up. Ternyata perjalanan 2 jam. Kami sampai ke sebuah desa. Setelah tanya sana-sini, kami diarahkan ke sebuah rumah besar dengan arsitektur lawas. Kami disambut hangat oleh seorang bapak tua, seumuran 70 tahunan. Orang tua Rebing pun bercerita maksud tujuannya. Bapak tua itu menangis dan mengajak kami ke halaman belakang. Di bawah rindangnya pohon belimbing Bangkok terdapat 3 buah nisan. Salah satunya bertuliskan telah wafat Noni Yanti binti Haji Sarja, Subang, 5 Desember 1995. Sesuai petunjuk Abah, telur ayam kampung itu dipecahkan pas di nisan Noni sambil mengucapkan salam 3 kali. Ajaib, tubuh Rebing ambruk pingsan. Setelah ambruk, Rebing nangis. Sebelumnya, Rebing nangis terseduh-seduh di batu nisan Noni, seperti seorang kekasih akan ditinggal jauh. Menangis, meratapi, pilu. Kami yang menyaksikan kejadian tersebut ikut larut. Beberapa lama kemudian, Rebing sadar siuman. Dia nampak kebingungan. Rebing menoleh ke kanan dan ke kiri dan nampak kebingungan. Loh, saya di mana ini? Ucapnya dengan mimik bingung. Kami dan Bapak almarhum Novi beranjak pergi meninggalkan halaman belakang. Kami semua ngobrol di halaman depan di sebuah gazebo. Bapaknya almarhum Noni bertanya, kenapa bisa sampai ke rumahnya? Pak RT pun menceritakan semuanya. Bapaknya Noni menangis dan memohon maaf pada kami. Kami pun berlima meminta maaf kepada Bapak almarhumah Noni atas ulah kami. Waktu beranjak sore, kami pun pamit kembali pulang. Dan sejak kejadian itu, kami tak berani lagi main celangkung, trauma. Sebenarnya setan itu punya banyak cara untuk menyesatkan umat manusia.
Sebenarnya yang merasuki tubuh Reping adalah Korin dari simpulan Novi yang sejak dilahirkan bersama semasa hidupnya. Waktu berlalu, Reping sudah sehat kembali sedia kala. Tubuhnya pun sekarang gemuk dan gaya konyolnya pun mulai lagi. Dan cerita selesai sampai di sini. Itulah sepenggal cerita tentang kisah Noni. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.